Di sebuah kerajaan kuno bernama Joseon, tempat di mana kehormatan dijaga dengan darah dan pengkhianatan dilumuri emas serta kuasa, tersimpan sebuah rahasia. Rahasia kelam yang seharusnya terkubur dalam-dalam bersama jasad penguasa. Raja, penguasa tertinggi telah tiada. Namun tubuhnya belum juga dikubur, tidak juga dikremasi, tidak juga ditangisi. Malam demi malam, jasadnya tetap disimpan, dijaga ketat, dirawat seolah masih bernyawa. Tubuh itu diberi ramuan, diberi makan, tapi bukan untuk kesembuhan, bukan pula untuk penghormatan terakhir, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam kerajaan ini, nyawa tidak lebih berharga dibandingkan kekuasaan, dan kematian hanyalah permainan politik jika ada seseorang yang cukup nekat untuk memainkannya. Putra mahkota Lechang hidup dalam bayang-bayang istana. Ia bukan hanya sekedar pewaris tahta, namun ia juga adalah anak dari selir. Cacat darah birunya sering jadi bisik-bisik di antara dinding-dinding istana. Ia tahu posisinya rapuh, tapi lebih dari itu, ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang tengah bersembunyi di balik tirai kamar ayahnya. Sang raja tak pernah menampakkan diri. Lalu rakyat mulai berbisik, apakah beliau masih hidup? Atau sudah mati dan disembunyikan? Tapi di istana, suara rakyat tak pernah menjadi perhatian. Justru yang berkuasa kini adalah Ratu Cho, istri muda sang raja dan ayahnya, Cho Hakju, pemimpin keluarga Haewon Cho. Dua sosok licik yang menguasai istana dengan senyum dan racun. Li Chang mencium sesuatu yang jauh lebih busuk daripada mayat. Ia tahu, jika ia tidak bertindak, bukan hanya tahta yang akan hilang, tetapi seluruh negeri akan terseret dalam bayangan, bahkan malam pun takut untuk menyentuhnya. Maka, dengan keberanian dan sedikit pengawal, ia menyelinap keluar dari istana. Tujuannya adalah klinik Dongnai, tempat terakhir sang raja dirawat. Dan di sanalah mimpi buruk dimulai. Klinik itu sunyi, terlalu sunyi. Bau busuk menggantung di udara. Mayat-mayat tergeletak. Bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan, bahkan mungkin ratusan. Mata mereka terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Beku, diam. Seobi, seorang tabib wanita yang tersisa, adalah satu-satunya suara hidup di antara tumbukan daging mati. Ia gemetar saat menjelaskan apa yang telah terjadi. Sebuah penyakit, katanya, membunuh orang dalam hitungan jam, lalu tubuh-tubuh itu bangkit. Bukan bangkit seperti mimpi, tetapi bangkit dengan taring, dengan jeritan, dengan nafsu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran manapun. Putra mahkota semula tak percaya, sampai ia melihatnya sendiri. Ketika malam menyelimuti Dongnai, mayat-mayat itu bergerak, bangkit dari tumpukan. Mata mereka kini menyala dengan penuh kebencian. Mereka mengejar, menggigit, menyobek, dan siapapun akan tergigit mati, lalu bangkit kembali. Dalam satu malam, Dongnai berubah dari kota damai menjadi kota penuh neraka. Dan Li Chang kini tahu, ini bukan hanya sekedar wabah. Ini adalah kiamat yang dimulai dari istana. Dengan Xiaobi dan pengawal setianya Mu Yong, Li Chang memulai perjalanan berbahaya. Dari desa ke desa, dari reruntuhan ke reruntuhan, mereka menyaksikan kehancuran. Orang-orang mati yang tak bisa mati.
Bayi yang lahir di dunia penuh tangisan dan darah. Tua, muda, miskin, bangsawan, semua menjadi santapan. Seobi berbagi rahasia. Wabah ini bukan alami. Penyakit ini bukan kutukan Tuhan. Semua berawal dari ramuan kuno disebut air kehidupan. Ramuan yang bisa membangkitkan orang mati, namun tak mengembalikan jiwa mereka. Ramuan itu berasal dari tanaman terlarang, ditemukan di utara jauh sekali, dan hanya digunakan oleh para dukun-dukun gelap. Lalu muncullah sebuah pertanyaan. Siapa orang yang pertama menggunakannya, dan untuk apa orang itu menggunakan tanaman itu? Dalam pencarian mengenai jawaban terhadap pertanyaan tersebut, mereka kembali ke istana. Di balik tirai emas dan dinding marmer, ada suatu kebenaran yang menunggu, berlumur darah dan tipu daya. Sang raja tidak pernah hidup kembali. Cho Hak-ju sendiri yang memberinya air kehidupan, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menciptakan ilusi bahwa raja masih hidup, bahwa pemerintahan masih berjalan. Dan selama itu, Ratu Cho bisa berpura-pura hamil, hingga anak raja lahir dan merebut tahta dari Le Chang. Lebih dari itu, mereka telah menyimpan raja dalam kegelapan, mengurungnya, memberi makan tubuh hidup untuk menjaga kondisinya. Ia menjadi zombie pertama, raja dari para mati. Istana bukan lagi pusat pemerintahan, namun sudah menjadi pusat wabah, dan tak seorang pun rakyat dari kerajaan yang mengetahuinya. Kebenaran akhirnya meledak. Wabah menyebar ke ibu kota. Rakyat panik, kota diblokir, mayat-mayat berjalan di jalanan yang dulu megah. Le Chang memimpin perlawanan, tapi ia hanya seorang pangeran, bukan seorang raja. Tak memiliki kekuasaan, tak memiliki bantuan, dan yang ia miliki hanya keberanian dan kebenaran. Bersama pasukannya, ia mempertahankan satu persatu desa dari serangan zombie. Tapi tiap malam, jumlah musuh mereka semakin bertambah dan bertambah. Mereka tidak butuh makanan, tidak kenal lelah, dan saat ini mereka mulai beradaptasi. Zaman baru telah tiba. Zombie yang dahulu hanya aktif pada malam hari, kini telah berevolusi. Mereka tak lagi takut pada cahaya. Seobi kemudian melakukan eksperimen terakhirnya. Ia menemukan bahwa darah zombie tak mengalir seperti manusia, namun tetap aktif. Ramuan itu rupanya tak menyembuhkan. Ia hanya menginfeksi otak, mengendalikan tubuh, dan mematikan kesadaran. Ia menyadari satu hal, bahwa untuk menyelamatkan kerajaan Joseon, mereka harus memusnahkan semua yang terinfeksi, termasuk raja, termasuk para bangsawan yang kini bersembunyi di dalam istana, yang mungkin juga telah terinfeksi. Namun, bagaimana jika wabah ini sudah jauh lebih besar daripada yang mereka duga? Kita kembali ke kerajaan dan kita melihat bahwa Ratu Cho akhirnya melahirkan. Namun itu bukan anak kandungnya. Ia menculik wanita desa, mengambil bayinya dan menyamar seolah-olah bayi itu adalah darah daging raja. Satu bayi disembunyikan di ruangan bawah tanah, dan saat Seobi menemukannya, bayi itu telah terinfeksi. Namun ia belum mati. Ia hidup
dan matanya menyala dalam gelap. Lei Chang pergi dari kerajaan. Ia tinggalkan tahta. Ia tahu bahwa wabah ini tidak bisa diatasi dengan pedang atau mahkota. Ia membutuhkan jawaban, dan untuk itu ia harus pergi ke tempat asal air kehidupan, ke tempat di mana semuanya dimulai. Namun, bahaya kini belum usai. Kerajaan Joseon kini hidup dalam penuh ketakutan, dan para penguasa bukan lagi manusia. Ketika malam tiba, bangkitlah yang terkubur. Dan begitulah kisah ini berakhir. Tetapi, benarkah itu akhir sebenarnya? Dalam dunia yang dipenuhi bayangan dan rahasia, setiap akhir hanyalah permulaan baru yang sedang menyamar. Apa yang terlihat belum tentu yang sebenarnya terjadi. Dan apa yang tersembunyi mungkin saja sedang mengawasi kita. Aku kasihan dan kamu saja baru menyaksikan babak dari sebuah eklips, gerhana cerita yang tak semua orang bisa pahami. Jika kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa tinggalkan jejakmu dengan subscribe, komentar, dan like. Karena masih banyak kisah yang belum kita ungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana cerita gelap lainnya akan kembali menyala dalam bayang-bayang.